Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi di channel ini. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang belajar Python untuk pemula di bagian 2B. Untuk yang mungkin belum nonton bagian 1A, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu Python adalah pilihan terbaik. Jadi ini masih sambungan dari bagian 1A yang sebelumnya, teman-teman ya. Terus di sini kenapa harus Python? Kenapa harus Python? Jadi jika kita melihat dari apa yang kita bahas sebelumnya dari bagian 1A tentang mengenal Python, maka bisa disimpulkan bahwa Python adalah paket komplit karena multiplatform, multiparadigma, efisien. Tentu saja karena sintaksnya sederhana, mudah dimengerti. Meskipun mungkin teman-teman ini baru pemula ya, dan ini memang cocok sekali untuk pemula. Anda dapat menggunakan ini atau menginstal Python ini di perangkat PC, mungkin yang menggunakan Windows atau mungkin Linux. Dan untuk Android, teman-teman bisa menggunakan, untuk smartphone ya, teman-teman bisa menggunakan dengan sistem operasi Android, ataupun yang menggunakan mungkin iOS ya, yaitu HP Apple ya. Bahkan juga bisa diinstal di tablet ya. Nah, di sini ada banyak sekali teman-teman. Sebenarnya bahasa program di dunia ini untuk sekarang ini mungkin sekitar 600-an ya. Jadi di sini pertanyaan lagi, apakah cuma Python? Sedangkan bahasa program itu sangat banyak. Contoh seperti di samping ini. Ini adalah semua daftar nama bahasa program yang ada untuk saat ini ya, di seluruh dunia. Dan data ini menurut pertanggal 9 Juli 2021. Dan video ini saya buat pada bulan Februari 2023. Jadi belum ada penambahan ya. Jadi kita masih berpatokan pada data 2021 ini. Dan di samping tadi ini, dari 601 daftar bahasa program yang baru teman-teman lihat tadi, hanya beberapa saja yang paling banyak digunakan atau yang paling populer. Dan berikut teman-teman bisa lihat di samping lagi, ini ada 15 daftar bahasa program yang sangat populer ya untuk saat ini, istilahnya yang hype lah. Kemudian di sini kita lihat, di situ ada Python, ada C++, Java, JavaScript, Visual Basic, ada Swift, Ruby, Rails, kemudian C, TypeScript, PHP, Dart, kemudian SQL, Go, dan Kotlin. Nah, dari ke-15 ini kita kerucutkan lagi untuk melihat siapakah yang paling sedikit ya. Di sini kita lihat bagaimana sintaks masing-masing bahasa program untuk menampilkan hello world. Di sini ada C++, kemudian ada Dart, kemudian ada C. Nah, inilah yang dimaksud dengan sintaks teman-teman ya. Kemudian ada Java, Go. Teman-teman bisa membandingkan sintaks di antara ke-15 bahasa program yang terpopuler ini ya. Kemudian ada Kotlin, ada PHP, ada Rust, kemudian Visual Basic. Nah, di sini ada Python, teman-teman bisa lihat. Python itu sangat sederhana ya. Di sini cuma menampilkan satu baris maksud saya, dan dengan cuma menggunakan print, kemudian hello world-nya tentu saja dengan tanda dalam kurung. Kemudian ada Swift, Ruby, TypeScript, JavaScript, dan SQL. Nah, dari ke-15 bahasa program di samping ini, 6 diantaranya menggunakan sintaks yang sedikit ya, atau sederhana, dan Python salah satunya yang memiliki sintaks sederhana. Nah, di sini teman-teman, yang sama persis adalah Python dan Swift, itu tidak ada perbedaan teman-teman ya. Itu sama sekali, tidak ada perbedaan. Dan kemudian TypeScript juga, JavaScript juga sama persis. Kemudian Ruby dan SQL itu berbeda, tapi sintaksnya juga sederhana. Nah, di sini kita lihat dulu dari ke-6 yang ada di samping ini, ada di antaranya yang memiliki kesamaan script dan sintaks ya, yaitu saya katakan tadi Python dan Swift, kemudian TypeScript dan JavaScript. Kemudian dua lagi adalah bahasa program serta sintaks yang memang berbeda, yaitu Ruby dan SQL ya. Jadi
Kenapa harus pilih Python jika nyatanya ada beberapa sintaksnya sederhana Python dan malah sama, bahkan ada yang lebih sederhana lagi daripada Python, yaitu Ruby ya. Teman-teman bisa lihat Ruby yang paling sederhana di sini. Nah, di sini kita sedikit menjelaskan untuk Ruby ya. Ruby ini teman-teman, Ruby ini tidak dapat diinstal di perangkat mobile teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakannya cuma di install di dalam PC atau perangkat komputer atau laptop. Jadi itulah nilai kalau saya katakan nilai minus ya dari Ruby ini. Kemudian untuk SQL ini adalah bahasa program yang bisa digunakan untuk mengedit atau mengelola file database dari sebuah program, baik itu menambahkan atau mungkin menghapus atau merubah mungkin ya. Dan SQL ini tidak dapat digunakan langsung teman-teman untuk membuat misalkan aplikasi ya. Bisa saja, cuma kita harus menggunakan juga sebuah bahasa program tambahan untuk dikolaborasikan mungkin ya dengan SQL ini. Jadi inilah nilai minusnya dari Ruby dan SQL. Nah, di sini kita lihat untuk Python dan Swift ya. Jadi di sini tinggal 4 teman-teman. Python dan Swift sama, kemudian TypeScript dan JavaScript itu sama juga. Di sini kita sedikit menjelaskan lagi tentang 4 bahasa program ini yang memiliki script yang sama sintaksnya. Di sini saya bagi 2, yaitu A dan Python, yaitu bagian A Python dan Swift, kemudian B TypeScript dan JavaScript. Ini kita buat pertanyaannya, kenapa keempatnya ini memiliki jenis sintaks yang sama persis. Nah, di sini pertanyaannya kita buat misalkan, apakah Python itu sama dengan Swift atau Swift adalah pengembangan dari bahasa Python atau bagian dari Python ini ya. Jawabannya adalah Python dan Swift tidak sama karena keduanya dari lingkungan yang berbeda. Python adalah bahasa program yang dikembangkan oleh Python Software Foundation dan dapat dijalankan pada platform Linux atau Windows atau Mac OS ya. Ini untuk PC teman-teman. Kemudian juga pada perangkat mobil seperti smartphone, Android atau Apple dan tabletnya bahkan. Jadi di sini Python sangat kelihatan sangat fleksibel, semua platform dan semua perangkat bisa digunakan. Sedangkan Swift adalah bahasa program yang dikembangkan oleh Apple untuk Mac OS dan iOS. Walaupun demikian, Swift dapat diinstal pada sistem Windows dan beberapa dari distro Linux. Tapi belum ada teman-teman ya sumber yang valid atau yang resmi yang menunjukkan bahwa Swift dapat diinstal di perangkat smartphone yang berbasis Android. Tapi kalau untuk Apple tentu saja bisa teman-temannya, karena ini adalah bahasa program yang dibuat atau dimiliki oleh Apple. Sedangkan untuk Android belum pernah ada kabar ya, belum ada pernah kasus atau berita yang mengatakan bahwa Swift ini dapat diinstal di sistem Android. Nah, sedangkan kesamaan sintaks pada Python dan Swift dikarenakan keduanya menggunakan sintaks yang berbasis C. Sintaks C adalah paling umum digunakan di dunia pemrograman. Nah, Python dan Swift adalah bahasa program modern yang berbasis C. Itulah mengapa sintaks mereka itu sama. Jadi ini pengembangan dari bahasa ABC teman-teman yang dikembangkan dulu dalam ini adalah prototipe yang dikembangkan Python dulunya ya, sebelum Python itu dibuat. Nah, jawaban berikutnya teman-teman untuk pertanyaan B, mengapa sintaks pada TypeScript dan JavaScript itu sama? Jawabannya adalah sintaks pada TypeScript sama dengan sintaks JavaScript karena TypeScript sebenarnya dibuat atau dikembangkan atau diperluas dari JavaScript. Nah, itulah mengapa sintaksnya sama. Kemudian jawaban berikutnya adalah keunggulan JavaScript dibanding TypeScript adalah tentu saja karena TypeScript itu dibuat dari JavaScript.
dan JavaScript berbasis interpreter, sedangkan TypeScript tidak. Artinya TypeScript membutuhkan compiler pada lingkungan runtime JavaScript untuk mengkonversi data program yang dibuat agar dapat dikonversi ke bahasa mesin untuk dieksekusi ya. Dan ini hanya berjalan pada browser teman-teman seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan Microsoft Edge misalkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi Python di sini masih unggul teman-teman karena Python tidak menggunakan browser. Artinya kita harus online dulu teman-teman untuk mengedit TypeScript dan JavaScript ini ya. Jadi kesimpulannya jika ditarik dari apa yang kita tinjau untuk ke-6 jenis bahasa program yang di samping ini, tiap bahasa program memiliki memang ya kelebihan dan kekurangan tersendiri, tapi bisa disimpulkan dari apa yang kita jelaskan, Python masih lebih unggul teman-teman dibanding dari ke-15 bahasa program yang terpopuler ini. Dan Python ini memang sangat hype untuk sekarang ini teman-teman. Hype itu semacam gimana teman-teman ya, semacam sangat laris lah untuk saat ini teman-teman ya. Tapi semuanya bergantung kepada kita semua, karena tergantung kebutuhan teman-teman ya. Bukan berarti yang lain itu tidak bagus, itu mungkin untuk para profesional ya mungkin ya, itu kembali kepada kebutuhan masing-masing, karena memiliki, tentu saja yang lainnya itu memiliki kelebihan tersendiri dan kekurangannya tersendiri, sama dengan Python ini. Namun sekali lagi untuk Python ini sangat bagus untuk pemula teman-teman ya. Nah, kemudian kita beralih lagi ke sejarah singkat Python. Jadi sejarah dan versi Python, siapa yang merancang Python dan kenapa bernama Python. Bahasa Python ini dibuat oleh Guy van Rossum, seorang programmer asal Belmont, California, Amerika Serikat yang berkebangsaan Belanda. Sebenarnya nama Python itu sendiri bukan diambil dari nama sebuah ular ya, karena ini kita tahu Python adalah nama sebuah sejenis ular. Nama ini atau penamaan pada Python itu sendiri terinspirasi dari sebuah acara humor yang pernah tayang di TV BBC di Inggris waktu itu yang berjudul The Monty Python's Flying Circus, dan ini adalah merupakan acara kesukaan si programmer. Nah, sekarang kapan Project Python dimulai? Project Python dimulai pada akhir 1980-an, di mana pada tahun 1989 implementasi Python atau implementasi itu semacam segala persiapan yang sudah ini persiapan ini sudah siap begitu, kemudian barulah Python akan diluncurkan begitu ya, maksudnya itu adalah implementasi. Nah, sudah dimulai di CWI atau Centrum Wiskunde en Informatica di Belanda, tempat si programmer ini dulu bekerja. Dan pada Desember 1991 Guy van Rossum menerbitkan kode dengan label versi 090 ke Alsource. Nah, kalau Alsource ini teman-teman, maksudnya di sini Alsource adalah sebuah Usenet ya, semacam server teman-teman, dikhususkan untuk pengembangan versi ini teman-teman. Kemudian barulah awal rilis Python dengan versi 1.0 rilis pada Januari tahun 94. Python pertama rilis versi 1 dengan fitur baru seperti lambda, map, filter, reduce, kemudian disusul versi 1.5 dengan CRNI. Jadi CRNI ini atau CRNI adalah singkatan dari Command Runtime Network Interface. Ini adalah antarmuka jaringan yang digunakan oleh Python versi 1.5 ini untuk mengakses jaringan. CRNI memungkinkan aplikasi Python ini untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan, seperti membaca, menulis file dari jaringan server. Jadi kita bisa mengedit secara online ya teman-teman. Ini versi 1.0 ini. Kemudian pada September 2000 versi 1.6 rilis lagi yang didukung dengan di OpenCom, yaitu website
pertama milik Python untuk dukungan atau layanan dan segala sumber daya terkhusus bagi pengembang dan forum, serta menyediakan Python untuk 1.6 ini. Jadi ini website pertama milik Python teman-teman, yang bisa diakses oleh penggunanya, usernya di seluruh dunia. Tapi mungkin waktu saat itu belum mendunia teman-teman ya, mungkin negara tertentu saja atau orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses Python ini, karena baru dalam tahap awal-awal rilis teman-teman ya, yang mana pada saat itu juga baru sedang dikembang-kembangkannya ya, untuk bagian rilis versi awal ini ya teman-teman ya. Kemudian Python rilis versi 2.0. Versi berikutnya yaitu versi 2.0 rilis pada bulan Oktober 2000. Python 2.0 ini rilis dengan menambahkan fitur baru seperti pemahaman daftar dan sistem pengumpulan data. Dan ini adalah merupakan artificial intelligence yang mungkin dalam skala kecil masih teman-teman ya. Ini sudah bisa untuk dibuat sebuah pemahaman daftar dengan sistem pengumpulan sampah. Kemudian Desember 2021 versi 2.2 rilis, kemudian September 2006 versi 2.5 juga rilis, dan untuk versi 2.7 baru rilis 4 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2010 di bulan Juli. Kemudian Python rilis versi 3.0 3 Desember 2008, Python 3.1 dengan sebutan TY3K rilis dan dirancang untuk memperbaiki kelemahan mendasar pada bahasa Python ini teman-teman. Jadi di sini ada semacam revisi, yaitu semuanya ditinjau ulang mulai dari versi pertama itu, kemudian diperbaiki dari untuk memperbaiki semua kelemahan-kelemahan mendasar pada bahasa Python ini. Dan ini menghadirkan banyak perubahan dari versi sebelumnya, termasuk penggunaan Unicode misalkan atau string, dan penggunaan tanda kurung kurawal dimulai ada di versi ini teman-teman ya. Kemudian versi 3.1 rilis 2009, lalu versi 3.2 tahun 2011, teman-teman bisa lihat sendiri, hingga versi selanjutnya yaitu 3.9 rilis pada tahun 2020, dan setelahnya hingga saat ini video ini dibuat di tahun 2023. Versi 3 ini terus berkembang dan terus rilis sampai sekarang, sejak video ini saya buat per tanggal 13 Februari 2023. Versi stable masih bertahan di versi 3.11 hingga 2023 ini teman-teman ya, di bulan Februari ya. Dan yang rilis versi ini rilis 6 Desember 2022. Adapun versi 3.12 per 10 Januari adalah sudah rilis juga, tapi ini rilis pre ya teman-teman, atau pre-release, atau istilahnya pre-release itu teman-teman semacam gimana ya, anggaplah sebuah versi trial teman-teman ya, tapi ini bisa digunakan secara full. Nah seperti itu kira-kira teman-teman. Berbeda dengan versi release table. Release table itu adalah rilis resmi teman-teman ya. Artinya ini sudah sangat matang atau sudah mapan untuk dirilis ke publik, dan artinya ini sudah resmi dirilis secara publik tentunya. Itulah perbedaan antara versi pre-release dengan versi release table. Nah berikut semua daftar release table dan pre-release untuk bahasa versi Python 2.0 dan versi 3 ya tentunya. Ini berdasarkan update data per tanggal 15 Februari 2023. Nah untuk teman-teman yang ingin mendownload semua versi ini, teman-teman bisa klik link di kolom deskripsi. Semua versi untuk 2.0 dan 3.0 itu ada di situ teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih dan mendownloadnya mungkin ya. Dan tahukah teman-teman bahwa beberapa perusahaan teknologi terkemuka dan perusahaan jasa yang berbasis teknologi
terkemuka di dunia dikembangkan atau dibuat dengan Python. Seperti di samping ini teman-teman ya, ada seperti Intel, Slack, Instagram, Facebook, Quora, Spotify, kemudian ada Netflix, NASA, Dropbox, kemudian Google, eBay, Amazon, kemudian Capital One. Jadi Capital One ini adalah bank teman-teman ya, dan yang lainnya teman-teman tentunya sudah tahu apa itu Intel, Google, Amazon, eBay, Spotify, kemudian Netflix, kemudian NASA juga teman-teman. Jadi ini adalah semua teknologi untuk perusahaan terkemuka saat ini yang dikembangkan atau dibuat dari menggunakan Python teman-teman. Nah, mungkin demikian dulu teman-teman perjumpaan kita kali ini di bagian 1, baik itu 1A dan 1B. Dan selanjutnya kita akan beralih ke bagian 2, di mana kita akan memulai menginstal Python, baik itu mungkin di sistem Android kita ataupun yang menggunakan PC atau komputer teman-teman ya. Nah, baiklah teman-teman, untuk sementara ini mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di bagian berikutnya, di bagian kedua. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.